Shalom, terpujilah nama Tuhan. Kita boleh menikmati kebaikan-Nya ada sampai saat ini di hari Senin 6 Maret 2023. Saudara-saudara yang diberkahi Tuhan, mari kita mengawali kehidupan ini dengan menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang oleh kasih dan rahmat-Mu telah melingkupi kami, telah menolong perjuangan hidup kami, sehingga hari yang baru Tuhan berikan, nafas hidup tetap masih kami rasakan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, dan di saat ini mengawali segala sesuatu yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, kami meminta kuasa Tuhan melingkupi kami, lewat membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bermohon, kuasa Tuhan memberikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti, kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan Allah di sorga, berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkahi Tuhan, di hari ini, Senin 6 Maret 2023, firman Tuhan akan dibacakan dari Yesaya pasal 50 ayat yang ke-6. Yesaya 50 ayat 6. Firman tertulis seperti ini. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, penderitaan yang benar adalah harga untuk kesetiaan pada panggilan Tuhan, dan pembenarannya atas ketaatan hambanya. Sebagaimana tema kita di sepanjang minggu ini, ketaatan hamba Tuhan. Penderitaan adalah masalah utama yang dihadapi oleh Nabi Yesaya, di mana ia menderita oleh karena perbuatan musuh-musuhnya. Apakah kita sanggup memberi punggung kita untuk disiksa, didera, bahkan memberi pipi kita untuk dicambut janggutnya terhadap orang-orang yang berbuat jahat dan mengkhianati kita? Bukankah karakter kita, karakter orang-orang dunia ini, terkadang lebih mudah untuk membalas kejahatan dengan kejahatan daripada melepas pengampunan bagi orang yang melukai kita? Banyak diskriminasi sosial terjadi, banyak pembunuhan karakter di mana-mana, pengkhianatan terjadi dalam kekristenan akhir-akhir ini. Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Ungkapan ini terdengar di telinga kita, tapi firman Tuhan di saat ini, bagaimana kesengsaraan ini menunjuk pada apa yang dialami oleh Yesus Guru Agung kita, dialami juga oleh Nabi Yesaya. Bagaimana ia menjadi hamba yang menderita, hamba yang mengalami begitu banyak gejolak dalam pelayanan. Namun dia tetap rela memberikan dirinya, memberikan kehidupannya untuk tunduk dalam penderitaan. Saudara-saudara yang diberkahi Tuhan, Yesaya 50 ayat 6 ini dengan tegas memberikan sebuah paradigma berpikir yang baru tentang bagaimana spiritualitas kita dibentuk di tengah pergumulan, dibentuk di tengah kesengsaraan, agar iman bertumbuh, iman berakar, iman menjadi kekuatan kita, sekalipun di tengah sengsara dan penderitaan. Karena sengsara dan penderitaan merupakan wujud dari ketaatan. Banyak orang ketika mengalami pergumulan,
membela diri dengan begitu banyak cara. Bahkan yang lebih ironis lagi, menyalahkan orang lain atas ketidakbenaran yang telah terjadi. Tapi Yesaya di saat ini mau menghantar kita bagaimana penderitaan yang dialami Nabi, penderitaan yang dialami oleh Yesus, itu yang kita teladankan. Tema di hari ini, menderita sengsara, wujud ketaatan. Sebagai keluarga Kristen, marilah di minggu sengsara ini, kita insaf, sadar akan berbagai macam ketidakbenaran yang telah terjadi. Atas begitu banyak pengkhianatan yang kita lakukan. Relasi, komunitas menjadi rusak. Karena saling tidak mampu mengasihi satu dengan yang lain. Di minggu sengsara yang kedua ini, firman mau mengatakan kepada kita, teladanilah Yesus yang rela sengsara, rela menderita, sekalipun tidak bersalah. Bukankah terkadang kita tidak mampu seperti yang Yesus lakukan? Karena keegoisan, karena kebencian, niat hati untuk membalas lebih besar daripada kuasa firman yang menyapa hidup kita. Maka bukalah hati saudara-saudara untuk firman Tuhan. Bukalah kehidupan saudara-saudara untuk mengalami firman-Nya. Dan nikmatilah setiap proses kehidupan dari Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-janjimu, dan Engkau Tuhan yang terus menolong hidup kami. Hari baru Tuhan berikan, semua penuh dengan misteri. Tapi satu kami percaya, di hari ini, rancangan damai sejahtera Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami melangkah dengan iman. Kami melangkah dalam kemenangan demi kemenangan. Maka Tuhan memberkati hidup jemaat-Mu. Di setiap mata pencarian mereka, di setiap usaha kerja mereka, berkat untuk mujur berhasil terjadi sempurna. Yang mereka kerjakan, yang mereka upayakan, dibuat Tuhan berhasil. Segala yang mendatangkan kebaikan, Tuhan nyatakan bagi kami semua. Bahkan juga, di tengah pergumulan yang kami hadapi, kami bergumul dengan kelemahan tubuh. Kami bergumul dengan sakit dan derita yang berkepanjangan. Kami bergumul dengan masalah-masalah ekonomi. Tuhan, hanya Engkau yang dapat menolong kami. Maka ulurkan tangan-Mu Tuhan, membawa kami menikmati mujizat-Mu. Ulurkan tangan-Mu Bapa, untuk menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Agar yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan. Bapa berkati jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru. Hamba berdoa kepadamu, barang pekerja majelis jemaat, pelayan khusus, semua anggota jemaat diberkati oleh Tuhan. Sinergitas dengan pemerintah, dari pusat sampai daerah kami, diberikan hikmat oleh Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di sorga, yang menikmati umur panjang di hari ini. Hari baru Tuhan berikan umur yang panjang. Berkati sukacita mereka, agar sempurna di dalam nama Yesus. Ulang tahun pribadi ataupun ulang tahun perkawinan, semua tersempurnakan secara holistik dan paripurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami yang berdoa. Kami yang meminta. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian keluarga kita di hari ini, Senin 6 Maret 2023. Selamat ulang tahun bagi yang menikmati umur panjang di hari ini. Pribadi atau keluarga terus diberkati oleh Tuhan. Dan bagi jemaat sekalian, siapapun yang mendengar firman ini dari channel YouTube Gemim Bukit Moria Tikala Baru, mari kita like, subscribe,
akun ini agar kemuliaan Tuhan semakin dipancarkan, terang Tuhan semakin dinyatakan. Tuhan memberkati.